Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Alila Kurnia Putri. Di sini aku akan membahas tentang kisi-kisi CPNS TIU tahun 2021 berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Oke? Apa aja sih materi yang dikeluarin di TIU CPNS 2021? Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 pasal 37 itu materi TIU tentang yang pertama kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, yang ketiga kemampuan figural. Nanti ketiganya ini akan aku jabarin di selanjutnya ya teman-teman. Yang pertama kemampuan verbal. Kemudian jabaran dari materi kemampuan verbal itu ada apa aja? Ada analogi. Tujuan analogi itu untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata. Nah, ini contohnya. Misalnya ada soal pakaian, titik 2, badan, sama dengan titik-titik kaki. Ini berarti gini teman-teman. Pakaian dipakaikan ke badan. Kemudian apa yang dipakaikan ke kaki gitu. Jadi ini sama dengan ini. Apa yang dipakaikan ke kaki? Misalnya sepatu. Gitu ya. Kemudian ada silogisme. Tujuan dari silogisme itu untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nanti untuk silogisme ini akan aku jabarin di penjelasan berikutnya ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada analitis. Kemampuan analitis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan serta menarik kesimpulan. Nah, contoh soal analitis ini misalnya Aldila lulus setelah Ferry akan tetapi sebelum Leli. Nah, berikut pernyataan yang benar adalah titik-titik gitu. Nanti aku akan ada contoh soalnya di slide selanjutnya kok. Oke? Nah, ini ada contoh soal dari analogi teman-teman. Contoh soalnya pensil, menulis, titik-titik, menggunting. Nah, ini hubungan katanya apa nih antara pensil sama menulis sama titik-titik sama menggunting. Nah, kita analisis yang di sini ya teman-teman karena ini kan yang harus dijawab. Pensil apa? Pensil digunakan untuk menulis. Jadi ini titik-titik digunakan untuk menggunting. Sekop kan nggak digunakan untuk menggunting. Buku bukan untuk menggunting juga. Jadi yang tepat gunting. Gitu ya teman-teman ya. Coba contoh yang lain. Misalnya apa nih? Gula. Gula manis. Terus garam titik-titik. Apa? Gampang banget ya teman-teman, gampang banget. Gula rasanya manis, garam rasanya asin. Asin. Oke? Sip. Gampang banget teman-teman. Nah, kemudian silogisme ini menurutku materi paling susah di TIU karena butuh pemahaman yang lebih ya teman-teman. Jadi silogisme metode penarikan kesimpulannya itu ada 3. Yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme. Yang pertama dulu ya teman-teman, ini rumusnya pernyataan 1, jika P maka Q, kemudian pernyataan 2, P, kesimpulannya adalah Q. Jika P maka Q, kemudian P, kesimpulannya Q. Contoh,
Jika Dila lulus LPDP, maka ia mendapat hadiah dari ibunya. Jika Dila lulus LPDP ini, kita misalkan P, ia mendapatkan hadiah dari ibunya itu Q. Kemudian pernyataan kedua, Dila lulus LPDP. Ini P. Kesimpulannya, Dila mendapatkan hadiah dari ibunya Q. Oke, paham teman-teman? Nah, misalnya pernyataan 2, Dila mendapatkan hadiah dari ibunya. Berarti kan itu kan Q, pernyataan 2 kan Q. Berarti nggak sesuai dong sama rumus ini. Jadi nanti kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Jika P maka Q dan pernyataan 2 Q, maka kesimpulannya tidak bisa disimpulkan. Oke teman-teman, gampang banget ya. Kemudian penarikan kesimpulan selanjutnya yaitu ada modus tollens. Rumusnya pernyataan 1 jika P maka Q, pernyataan 2 negatif Q, maka kesimpulannya negatif P. Jika P maka Q, pernyataan keduanya negatif Q, maka kesimpulannya negatif P. Ini rumusnya ya teman-teman. Contoh, jika Dila lulus LPDP, maka ia mendapat hadiah dari ibunya. Jika Dila lulus LPDP adalah P, dan ia mendapat hadiah dari ibunya itu Q. Pernyataan kedua, Dila tidak mendapatkan hadiah dari ibunya, negatif Q. Ini ada kata tidak mendapatkan, berarti negatif ya, lawannya dari ini. Berarti kesimpulannya negatif P. Dila tidak lulus LPDP. Oke teman-teman, gampang banget ya. Karena ini kan tadi rumusnya sesuai sama ini. Nah, gimana nih kalau pernyataan kedua Dila mendapatkan hadiah dari ibunya? Berarti kan itu Q. Jadi nanti kesimpulannya tidak dapat disimpulkan ya teman-teman karena tidak sesuai dengan rumus ini. Harusnya kan negatif Q. Bukan Q. Oke? Gampang banget ya. Selanjutnya penarikan kesimpulan silogisma. Pernyataan 1 jika P maka Q. Pernyataan 2 Q maka R. Maka kesimpulannya P maka R. Jika P maka Q, pernyataan kedua Q maka R, kesimpulannya P maka R. Contoh, jika Dila lulus LPDP, maka ia mendapat hadiah dari ibunya. P maka Q. Jika Dila mendapatkan hadiah dari ibunya, ini kan Q. Ini Q. Oke, maka ia akan senang. Ini R. Kesimpulannya P maka R. P mana P? P kan ini nih. Jika Dila lulus LPDP, P, maka ia akan senang R. Oke teman-teman, gampang banget ya. Pokoknya kalau nggak sesuai sama rumus ini, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke? Nah, ini soal analitis teman-teman. Menganalisis suatu soal untuk ditarik kesimpulan. Soalnya, Dila, Kikin, Leli, Dita, Rifa adalah mahasiswi satu angkatan dari universitas yang sama. Dila lulus sebelum Kikin, tetapi sesudah Leli. Dan Rifa itu lulus pertama kali, berarti ditulis pertama gini ya teman-teman. Dan Dita lulus setelah Dila.
Berarti Dita di sini. Dita lulus setelah Dila sebelum Kikin, ya ini maksudnya ya teman-teman. Aku tulis ulang. Dila lulus sebelum Kikin. Tetapi sesudah Leli, berarti Leli duluan. Nah, Rifa lulus pertama kali, berarti sebelum Leli. Dita lulus setelah Dila, tetapi sebelum Kikin. Ini soalnya kurang teman-teman. Berikut ini pernyataan yang benar adalah A. Dita lulus terakhir. Bener nggak Dita lulus terakhir? Dita kan ada di sini. Bukan ya teman-teman, yang lulus terakhir itu Kikin ya teman-teman. Kemudian Leli lulusan keempat. Salah ya teman-teman, karena yang lulusan keempat itu Dita. Kikin lulusan keempat. Salah juga ya teman-teman, karena Kikin lulusan terakhir nih di sini. Dila lulusan ketiga. Bener nggak ini? Dila lulusan ketiga. Oke, berarti jawaban D benar. Rifa lulusan terakhir. Ini juga salah ya teman-teman, karena Rifa lulusan pertama. Udah jelas di sini di soal. Oke, gitu ya. Tapi nanti di soalnya akan lebih ribet daripada ini. Lumayan ribet sih. Oke, gampang ya teman-teman. Kemudian kemampuan numerik. Apa aja sih yang ada di kemampuan numerik itu? Ada jarak kecepatan waktu. Terus ada peluang permutasi kombinasi. Terus ada soal cerita aritmatika sosial. Ini kayak diskonan gitu. Terus ada deret angka atau deret huruf. Nanti bakal aku jabarin di berikutnya ya teman-teman. Tapi untuk permutasi kombinasi di skip dulu karena penjelasannya panjang banget. Oke? Pertama, jarak kecepatan waktu. Kita pahamin konsep dasarnya dulu ya teman-teman. Jarak kecepatan waktu. Ini kalau nggak salah pelajaran SMP ya. Segitiga jarak kecepatan waktu. J, K, W. Ini kalau ke bawah berarti dibagi, ini dibagi. Kalau ke sini berarti ini dikali. Misalnya kalau yang ditanyain jarak berarti kecepatan dikali waktu. Kalau yang ditanyain waktu, maka jarak bagi kecepatan. Kalau yang ditanyain kecepatan, berarti jarak bagi waktu. Gitu ya teman-teman. J sama dengan K kali W. W sama dengan J dibagi K. K sama dengan J dibagi W. Oke, ini konsep dasarnya. Dan yang aku jadiin soal di pertama ini, soal-soal yang gampang dulu ya teman-teman. Untuk soal-soal yang susah itu nanti di video selanjutnya aja. Oke, soalnya setiap pagi Amir dari rumah berangkat kerja ke kantor pukul 6 sampai kantor pukul 8. Berarti waktunya berapa jam teman-teman? 6 ke 8 berapa? 6, 7, 8. Berarti 2 jam. Amir mengendarai motornya dengan kecepatan 60 km per jam. 60 kecepatannya. Yang ditanyain berapa jarak rumah Amir dan kantor? Jarak apa rumusnya teman-teman? J kali. J sama dengan K kali W. J sama dengan K kali W. Ini ya teman-teman. Gampang banget ini teman-teman. Sama dengan 120 km. Oke. D. Selanjutnya, aritmatika sosial. Ini yang aku kasih baru yang gampang-gampang aja ya teman-teman ya. Nanti yang susah-susah belakangan. Oke. Alvin membeli baju di toko baru dengan harga 1 juta. Kemudian toko baru memberikan diskon sebesar 20%.
berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Alvin maksudnya, kok jadi Andi sih? Harga awal berapa? Harga awal sama dengan 1 juta. Diskon 20%. Diskon itu berarti pengurangan ya teman-teman. Kalau utuh kan 100% nih. Terus dikurangin 20%. Jadi yang harus dibayarkan Andi itu 80% dari 1 juta. Berapa 80% dari 1 juta? 800.000. Gampang banget ya teman-teman, tapi nanti di soal kadang ada yang diskonnya 2 kali, terus ada yang harus pakai perbandingan juga. Nanti bakalan aku bahas di video-video selanjutnya, oke? Gampang banget ya ini teman-teman, harus dipahamin soal-soal aritmetika sosial, karena kemarin aku nemuin soal ini di soalku, oke? Atau bisa juga pakai cara lain teman-teman, cuman agak ribet sih. Cara lain, diskon harga mulanya kan 1 juta. Diskon 20%. Diskon 20%. Ini dihitung dulu nih, 20/100. Buat tahu diskonnya itu berapa, nanti dikurangin sama harga aslinya. Berapa teman-teman? Ini kesini 200.000 ya. Nah ini angka diskonannya. Harga bajunya 1 juta. Berarti yang harus dibayarkan Andi 1 juta kurangin 200.000 sama dengan 800.000. Sama ya teman-teman ya. Oke, boleh pakai cara apapun, yang penting cepat. Nah, selanjutnya deret angka atau deret huruf. Ini soal favoritku ya teman-teman, karena ngerjainnya lumayan gampang daripada yang lain, itu susah-susah. Nah, di deret angka ini nanti teman-teman akan dikasih soal deret angka dan disuruh menganalisis apakah ini dari satu angka ke angka yang lain adalah dikali atau dibagi atau dikurangi atau dikali atau dibagi. Biasanya cuman 2 kali ya, misalnya gak sampai ada yang 3 kali, misalnya bagi, kali, kurangi itu jarang ya teman-teman. Kalau ada soal yang dibagi terus dikurangi itu ada, cuman kalau soal-soal di kenyataannya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Nah ini contoh, kerjain yuk. 2814.26. Kalau 2 ke 8 itu nambah berapa angka teman-teman? 6 ya, plus 6. Terus 8 ke 14 plus 6 juga. Nah ini kita udah nemu polanya nih. Oh iya, kalau di soal deret kita harus nemu polanya dulu. Kayak tadi dikali, dibagi, atau dikurangi, atau ditambah gitu. Plus 6, plus 6, plus 6. Ini 14 plus 6, 20 ya teman-teman. Karena ini kalau di plus 6 pun jadinya 26. Oke? Tadi jawabannya 20. Terus selanjutnya ada deret huruf. Nah, deret huruf ini biar gampang cara ngerjainnya itu kalau aku dibikin angka. Misalnya A itu kan pertama berarti angka 1. B kan kedua berarti angka 2. C kan ketiga berarti angka 3 dan seterusnya. Nah, ini F. F itu berarti angka berapa teman-teman? 6 ya.
Ini 8. Ini 10. Ini 12. Ini 14. Berarti ini angka 16 dan angka 18. Apa tuh? P sama R. Oke, tapi kalau ini gampang sih jadinya, nggak perlu pakai angka juga bisa. Misalnya F, G, H, I, J. Jadi lompat satu gitu teman-teman. J, K, L, M, N, O, P berarti Q, R. Gampang banget ya teman-teman ya. Yang terakhir nih ada kemampuan figural. Kemampuan figural ini kemampuan menganalisis gambar. Nah, nanti bisa aja gambarnya ada yang kayak deret gitu. Jadi misalnya sisi-sisinya +2, +2, +2. Atau bisa yang diputar-putar, segitiganya nanti diputar-putar ke kanan 90 derajat, 180 derajat gitu. Yuk coba kerjain soal yang pertama ini. Ini ada segitiga, kotak sama segi 5. Kalau dilihat di sini udah kelihatan banget ya sisi-sisinya beda ya. Jadi nggak mungkin segitiganya diputar-putar terus jadi kotak gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti ini sisi segitiga ada berapa? 1, 2, 3. 3. Sisi ini persegi ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nambah 1 ya teman-teman. Nambah 1, nambah 1, nambah 1. Berarti berapa ini? Segi 6. Jawabannya B. Lingkaran nggak mungkin. Ini segi berapa nih? Segi 7 ya. Segi 7. Nggak mungkin. Segitiga nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jawabannya B. Gampang banget ya teman-teman ya. Nah, figural yang selanjutnya. Coba yuk kita kerjain yuk. Ini ada segitiga ini teman-teman. Segitiga, segitiga, segitiga. Tapi kok ada ininya nih, ada panahnya nih. Yuk coba kita analisis. Ini tadinya segitiganya gini. Terus jadi gini. Berarti berapa? Muter 90 derajat ya teman-teman. 90 derajat. Terus dari gini, dari ini ke bawah gini, berarti jadi kayak gini. Terus ini diputer 90 derajat lagi kayak gimana? Ini ya teman-teman ya. Nah, terus kita analisis panahnya. Tadinya ini nggak ada panahnya. Terus ini jadi ada panahnya 1. Terus jadi ada nambah panah 1 lagi, jadi 2. Terus berarti makin ke sini makin ada panahnya. Berarti panahnya ada 3 madep ke sini ya teman-teman. Jawaban yang benar D. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, sekian dari aku. Semoga teman-teman sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.